Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Adam masih sibuk dengan pembicaraannya bersama Sam. Siapa yang peduli dengan tubuhnya? Itu tidak berpengaruh sama si Little Lion. Aku cuma peduli karena dia, ibu kandung Sienna. Yakin kamu tak akan goyah? Aku saja buat bisa cinta sama Dara aja susah Sam. Sampai saat ini masih Siva yang utama. Apalagi dia yang baru beberapa hari kita ketemu. Berapa kali aku bilang, Dam, perasaanmu ke Siva itu bukan cinta. Mau sampai kapanpun kamu bertahan dengan sindrom itu. Kamu ngatain aku gila? Bukan. Brother kompleks itu bukan masalah kejiwaan. Sudahlah, dijelaskan berapa kali juga tidak akan terima kamu. Aku cuma berharap kamu bisa jatuh cinta sedalam-dalamnya sama istrimu. Biar kamu bisa tahu bedanya cinta yang sebenarnya dengan cinta yang ke Siva yang kamu maksud. Aku pulang. Sam langsung berdiri diikuti Adam. Aku tunggu hasilnya secepatnya. Sam hanya mengangguk. Sementara itu Aruna sampai di depan ruangan Adam, tepat saat Sam keluar dari ruangannya bersama Adam. Aruna, sapa Adam. Mas, kalau begitu aku pulang dulu, Dam. Sam pamit pada Adam dan menatap Aruna sekilas senyum berlalu. Ada apa kamu kesini? Oh ini mas, aku mengantar makan siang untuk Mas Adam. Untukku? Bisa masuk dulu mas, tidak enak di sini diliatin karyawanmu. Duduklah, kenapa menangis? Tidak mas, kenapa kamu membawa makan siang untukku segala? Ini sebagai tanda terima kasihku padamu mas. Kenapa kamu menangis? Apa ada masalah? Tidak apa mas, aku tahu diri kok. Maksudmu? Tak apa, mungkin setelah ini aku pamit ya mas. Tapi bolehkah aku membawa putriku? Apa maksudmu? Aku hanya tidak mau menghalangi kebahagiaan adikku. Aku tidak mau dia salah paham. Adikmu? Maksudmu Dara? Salah paham apa maksudnya? Jangan salahkan dia mas, dia wajar jika cemburu. Jangan bertele-tele, katakan apa yang terjadi. Tapi aku mohon jangan salahkan dia. Ya, katakanlah. Dara mengira jika aku akan merebutmu. Terlebih dia mendengar jika kamu pernah berujar hanya akan menikahi ibu kandung Sienna. Pernyataan Aruna membuat Adam kaget. Dari mana dia tahu masalah ini? Jadi benar mas pernah berujar seperti itu. Tapi mas, aku tak pernah berniat seperti itu. Sudahlah, biar nanti aku urus masalah ini dengannya. Terima kasih sudah mengantar makan siang untukku. Kau pulanglah. Tadi pagi Sienna merengek, minta dijemput olehku. Juga kamu. Aku tidak bisa 1 jam lagi. Aku ada rapat. Oh baiklah, kalau begitu nanti aku katakan padanya. Dia pasti mengerti. Aruna pamit dan segera keluar dari ruangan Adam. Sementara Adam tiba-tiba kepikiran Dara. Dia lupa jika sejak kemarin belum bertemu dengan istrinya. Adam bangkit kemudian memanggil Saki. Saki, katakan pada Pak Kevin untuk menggantikanku rapat nanti. Aku ada sesuatu yang harus diurus. Baik bos. Sementara itu Dara berjalan menyusuri trotoar dengan gontai. Pikirannya melayang memikirkan kata-kata Aruna tadi. Kemudian tentang Aluna. Entah mana yang benar, mana yang harus ia percaya. Apa benar Sienna putri Aruna atau Aluna? Ya Tuhan, mana yang benar? Bagaimana jika Sienna adalah putri Kak Luna? Tapi hasil tes DNA itu? Dara memijat kepalanya. Semua terlalu rumit. Dara benar-benar ingat bagaimana Aruna membujuknya dulu. Agar mau menjual tubuhnya demi mendapatkan uang untuk biaya operasi Aluna. Dara mencoba mengingat saat dia menjemput Luna, apa dia benar Luna atau Runa. Tapi sejak itu, Luna terus bersamanya dan memang ia tak menunjukkan gejala hamil. Malah dia semakin sehat. Dara membulatkan matanya saat ia ingat sesuatu. Yah, aku harus pastikan itu. Rin, dia pasti bisa membantuku. Dia yang bersama Aluna waktu itu. Dara kemudian mendudukkan dirinya di pinggir jalan, matanya menatap tajam ke depan. Tapi pikirannya terus mencoba menggali dan menyusuri kepingan puzzle masa lalu. Hingga tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depannya. Dan turunlah seorang pria yang kemudian berdiri tepat di depannya. Kau kenapa? Tanyanya membuat Dara mendongak menatap pria itu. Mas? Dara menatap sekeliling apartemen, memandangnya dengan takjub. Minumlah. Dara tak menyangka kalau Mas Daf bakal sesukses ini. Sayangnya Mas terlambat dan terlalu bodoh hingga tak bisa memenuhi janji Mas pada kakakmu. Mas tak salah, kalian kan belum menikah. Jadi Mas tak ada kewajiban apapun pada Kak Luna. Sekarang ceritakan apa yang terjadi. Apa Mas bersedia membantuku?
Tentu, katakan. Seperti dulu anggaplah aku kakakmu, mengadulah seperti dulu saat kau datang padaku dan mengadu tentang temanmu yang nakal. Tapi, Dara, kau sudah kuanggap sebagai adikku sejak dulu. Terlebih sekarang kau malah menjadi kakak iparku. Dara tersenyum kecut, tapi kemudian ia menatap yakin pada Dava. Dara mengeluarkan sesuatu yang ia temukan di laci kerja Adam semalam. Apa ini? Tanya Dava, sambil mengambil dan membacanya. Wajah Dava berubah pias dan itu disadari oleh Dara. Sepertinya Mas Dava udah tahu soal ini. Dava menutup berkas itu lalu meletakkannya kembali di meja. Sebenarnya aku baru tahu setelah malam pernikahanmu. Jadi benar kalau Mas Adam menikahiku hanya karena dia mengira aku ibunya Sienna. Dara menghapus air matanya. Aku yang terlalu bodoh mengira dia benar-benar jatuh cinta padaku. Padahal selama ini aku yakin kalau dia masih menyimpan cinta lain di matanya. Kau tahu? Dara menatap Dava, penuh tanda tanya. Jadi benar itu, apa wanita itu ibu kandung Sienna? Yah, pasti dia. Dia berujar kalau hanya akan menikahi ibu Sienna. Dan sekarang wanita itu datang. Dava makin tak mengerti dengan apa yang Dara katakan. Dara, aku tak mengerti maksudmu. Akhirnya Dara menceritakan apa yang terjadi. Membuat Dava kaget mendengar seluruh cerita Dara. Bisa Mas lihat foto bayi yang Luna berikan padaku? Dara mengangguk, lalu mengeluarkan dompetnya dan mengambil foto yang dimaksud. Ini memang benar foto bayi Sienna? Mas pernah lihat di rumah papi di Bandung? Tapi hasil tes itu mengatakan jika Aruna ibu bayi itu. Bahkan kami melihat sendiri dia memotong rambutnya dan dokter Sam yang menerimanya. Potong rambut? Kenapa tak mencabutnya dari akar? Itu lebih akurat apalagi jika dengan darah. Mas Dava tahu jika Kak Runa fobia jarum suntik, dia bisa pingsan. Mas kira itu hanya alasan darah. Apa salahnya pingsan sebentar? Tidak mati juga kan? Apalagi itu demi membuktikan jika Sienna putrinya. Dara membenarkan apa yang Dava katakan. Selain itu jika memang mau menggunakan rambut, kenapa kalian tak mencabutnya dari akarnya? Malah memotongnya. Meski dunia kedokteran sudah maju menggunakan akar rambut itu lebih efektif daripada batang saja. Aku tidak begitu mengerti soal itu, Kak, tapi hasilnya memang keluar seperti itu. Terus sekarang aku bingung, Kak, apa Kak Luna yang berbohong di sini atau Kak Runa? Luna tak mungkin berbohong. Dava memejamkan matanya seperti ia ingat sesuatu. Kau tenang saja, Mas akan membantumu mencari bukti kebenarannya. Terima kasih, Mas. Lalu apa rencana selanjutnya? Soal kamu dengan Bang Adam. Dara menunduk. Ia benar-benar bingung harus bagaimana. Dengar Dara, Mas tak tahu apa Bang Adam benar-benar mencintaimu atau tidak. Yang jelas cinta lain yang kau maksud itu bukan Aruna atau ibu kandung Sienna yang asli. Adam tak pernah mencintai wanita manapun, termasuk cinta yang kau maksud atau dia maksud. Aku tak mengerti maksudmu, Mas. Adam mengalami sindrom sister atau brother complex. Tanya Dara, makin tak mengerti. Brother sister complex. Brothers complex atau sister complex adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perasaan yang berlebihan terhadap saudara kandung. Cinta dalam konteks kakak beradik yang dapat dikatakan berlebihan seperti overprotective. Jadi maksud Mas Dava, Mas Adam selama ini mencintai Siva? Dava mengangguk. Jujur, Mas Dava bersyukur akan kehadiranmu di hidup Bang Adam. Entah dia benar cinta atau tidak padamu, kamu harus membuktikannya sendiri. Sejak ada dirimu, Mas lihat dia mulai mengendurkan pengawasannya pada istriku. Bahkan dia mengatakan padaku, jika mulai saat itu harus lebih menjaga istriku. Dikarenakan dia ingin fokus padamu juga Sienna. Itu karena dia mengira aku ibu kandung Sienna. Dava menggeleng. Sejak dia tahu kamu masih gadis saat itu, dia jelas tahu kau bukan ibu Sienna. Tapi Mas lihat dia tetap memperlakukanmu dengan baik. Sekarang yang jadi masalah adalah kehadiran Aruna. Jadi sekarang adalah saat yang tepat membuktikan apakah suamimu benar mencintaimu atau tidak. Tapi bagaimana caranya, Mas? Aku sendiri sekarang ragu. Terlebih setelah kehadiran Kak Aruna sebagai ibu kandung Sienna. Kamu mau mengikuti saran kakakmu ini? Gimana caranya, Mas? Kamu hanya perlu ikuti kataku, dan soal masalah Aluna, Mas akan bantu hingga tuntas. Malam sudah semakin larut. Tadi Dara mengikuti Dava pulang terlebih dahulu ke rumahnya dan makan malam di sana.
Selain itu, Dava juga menceritakan semuanya pada Siva dan Dara beruntung karena ternyata Siva sangat mempercayai suaminya. Klik, Dara memasuki apartemen dan langsung terpaku melihat Adam yang duduk dengan kaki menyilang dan menatapnya begitu tajam. "Dari mana saja kau?" tanyanya sarkastis. "Dari rumah Siva, benarkah?" tanya Adam tak percaya. "Kalau Mas tidak percaya, Mas bisa menelpon mereka." Adam menghela nafasnya lega, lalu berdiri dan menghampiri istrinya itu. "Mas merindukanmu," ucapnya seraya memeluk Dara erat. "Kenapa kamu tak angkat telepon, Mas?" "Maaf, ponsel aku silent dan ada di dalam tas. Aku terlalu asik bermain dengan Diva dan Devan." Adam mengecup puncak kepala istrinya. "Kenapa tidak pulang ke rumah?" "Hanya ingin di sini, Mas. Lagian aku tak dibutuhkan oleh kalian sekarang." Adam mengurai pelukannya lalu menatap heran mata istrinya. "Apa yang kamu katakan? Aku membutuhkanmu." "Hah?" Dara hanya tersenyum tipis, lalu melepas tangan suaminya dari bahunya. "Aku lelah, Mas. Aku mau mandi dulu." Lalu Dara masuk ke dalam kamarnya. Bukan kamar Adam membuat Adam bingung, tapi kemudian dia mengikuti Dara masuk ke kamar istrinya dulu dan melihat pintu kamar mandi yang baru saja tertutup. Dara keluar kamar mandi, sudah lengkap dengan piyama panjangnya, sementara Adam sibuk dengan ponselnya. "Mas belum makan, Dek," ujar Adam memecah keheningan. "Aku lelah, Mas. Mas bisa pulang dan meminta Kak Runa memasak lagi untukmu." "Maksudmu?" Dara menghela nafasnya tanpa berniat menjawab. "Jadi benar kata Runa kalau kamu cemburu." "Maksud Mas apa? Apa yang Runa katakan?" "Katanya kamu salah paham sama dia karena kehadirannya bikin kamu cemburu." Dara bangkit dan duduk menghadap Adam yang masih berbaring. "Jika aku cemburu, emang Mas bisa apa? Mas udah deh, tidak usah pura-pura lagi. Aku tahu kok kalau Mas nikahi aku karena Mas kira aku ibu kandung Siena, bukan? Cuma Mas yang penasaran sama tanda lahir aku juga golongan darah aku yang Mas tahu sama dengan Siena. Jika Mas penasaran, harusnya Mas tanya sama aku dulu, bukan malah berpura-pura cinta sama aku." Adam segera bangkit dan memegang bahu Dara. "Mas beneran cinta sama kamu, Dara. Mas tidak berpura-pura soal perasaan mencintaimu." "Sudahlah, Mas, aku benar-benar lelah. Bukan hanya tentang hubungan kita yang aku pikirkan." Dara merebahkan dirinya lagi dengan membelakangi Adam. "Maafkan aku, Dara. Aku tak ingin menyakitimu. Maaf, aku tak bisa melibatkanmu tentang ini karena ini berkaitan dengan Mr. J. Aku tak ingin kamu celaka. Bersabarlah. Tunggu aku menata semua pada tempatnya," batin Adam dan langsung merebahkan dirinya di belakang Dara dan memeluknya. Dara langsung menepis tangan Adam yang memeluknya. "Mas mohon, biarkan Mas memelukmu seperti ini." Akhirnya Dara membiarkan Adam tidur memeluknya. Mentari sudah meninggi, namun Adam masih membenamkan dirinya di balik selimut, hingga dering ponsel memaksanya bangun. "Kenapa Dara tak membangunkanku?" Adam menunduk, dirinya di tepi ranjang, dan mengumpulkan kesadarannya, hingga tiba-tiba matanya membulat, melihat sesuatu di atas nakas. "Apa-apaan ini?" Adam segera bangkit dan membuka lemari pakaian Dara. "Oh shit, sial, kemana kamu Dara?" Adam langsung meraih kunci mobilnya dan keluar apartemennya. Istrinya pergi dari apartemen dan meninggalkan berkas perceraian yang sudah ditandatanganinya. Adam datang ke base camp DGS dengan wajah kesal lantaran Alex dan James tak mengangkat panggilan teleponnya. Namun Adam harus kecewa karena dua orang itu tak ada di base camp. Pagi tadi saat dia bangun, tak ia dapati istrinya dimanapun, dan lebih terkejutnya, istrinya meninggalkan berkas perceraian yang sudah ditandatangani oleh Dara. "Ya Tuhan, apa yang kamu pikirkan sayang? Mas benar-benar mencintaimu. Kenapa kamu tak mau bersabar? Aku hanya menata semuanya dengan baik," gumamnya sambil mengusap wajahnya kasar. Sementara di tempat lain, tepatnya di kantor Dava, dia bersama Alex dan Axel tengah membicarakan hal penting. "Baguslah kalau ternyata Bang Adam sudah melakukan hal itu," ujar Dava setelah mendengar apa yang Alex katakan padanya. "Tapi Axel, besok tetap harus ikut denganku bersama Sam. Kau sudah menghubungi Sam kan?" Dava pada Axel. "Sudah bos, tugasmu Lex, alihkan Bang Adam jika mencari tahu di mana Dara. Ini saatnya dia rasakan apa yang aku rasakan dulu." "Siap Dav, tapi aku tetap yakin jika Adam benar mencintai Dara. Aku hampir 15 jam bersamanya setiap hari." "Benar atau tidak itu kita lihat saja nanti. Jujur, aku berharap dia bisa keluar dari brother kompleksnya."
Ya, perlahan pasti, tinggal menunggu dia menyadarinya saja. Dia terus menghubungiku nih. Angkat, jangan katakan kau bersamaku. Oke. Alex berdiri sedikit menjauh. Aku harus ke base camp sekarang, pergilah. Jika dia mencari Axel, katakan dia sedang bekerja denganku, menangani proyek di Pulau Bintan. Alex mengangguk dan berlalu keluar ruang Dava. Jadi, apa kau yakin dengan apa yang kau ceritakan tadi, bos? Aku sangat yakin. Luna menolakku saat itu dengan alasan tak ingin mengalami hal yang sama dengan kembarannya. Axel menahan tawanya. Aku baru tahu bos pernah ditolak untuk hal itu. Yang penting sekarang aku bisa menikmati hal itu semauku. Kau kapan menikah? Semua gara-gara Alex. Papa terus memberiku syarat agar Alex harus menikah lagi terlebih dahulu. Tapi dia terlalu egois, tak memikirkan si Jack milikku. Oh ya bos, apa jangan-jangan Jerry miliknya sudah mati rasa ya? Dava menggelengkan kepalanya. Dia pikir hanya dirinya yang memiliki nama kesayangan untuk adik kecilnya. Rupanya begitu pun dengan yang lain. Adam menggebrak meja saat mendapati laporan dari Alex dan James yang belum bisa melacak keberadaan Dara. Di mana kamu, Dara? Semua tempat sudah dicari, hotel, apartemen Saki, kontrakan lamanya, rumah Siva dan juga semua properti milik Dava. Dan Siva mengingat mereka adalah orang terakhir yang Dara temui, tapi keberadaan istrinya tak juga ditemui. Bahkan di kampungnya pun tak ada tanda-tanda Dara kembali. Sudah kalian cek daftar penerbangannya? Sudah, Sir, tapi tetap tak ada jejak. Jawaban Alex makin membuat Adam geram. Aku khawatir dia diculik Mr. J. Adam makin mengepalkan tangannya sampai buku jarinya memutih. Perhatian Adam teralihkan oleh suara dering ponsel miliknya. Aruna calling. Wanita ini sudah ketiga kalinya wanita itu menghubunginya sejak ia membeli ponsel dengan model keluaran terbaru. Bahkan laporan kartu kreditnya sudah mencapai 50 juta. Hanya dalam berapa jam wanita itu berbelanja. Adam berdehem untuk menetralkan suaranya sebelum mengangkat teleponnya. Halo? Aku sibuk, Aruna. Aku ada meeting hari ini. Kau bisa bermain ke taman bermain bersama Sina, juga Jani dan Santi. Maaf. Aku benar-benar tak bisa. Setelahnya Adam memilih menutup panggilannya. Sekarang tak ada yang lebih penting selain mencari keberadaan Dara. Cepat kalian cari lagi istriku. Aruna mendekati Siena. Sayang, papimu tidak bisa ikut. Dia sedang menemani Mami Dara belanja. Ih, sebel deh mah, sejak ada Mami Dara, papi tak ada waktu lagi untuk Siena. Jadi Siena lebih sayang Mami apa Mama? Mama lah. Aruna memeluk Siena. Kalau tak ada Mami Dara, pasti papi akan banyak waktu buat Siena. Kita akan sering jalan-jalan sama-sama. Nanti Siena bilang papi biar papi jadi pengantin lagi sama Mama. Mama lebih sayang sama Siena. Tentu, Mama lebih sayang sama Siena karena Mama yang ngelahirin Siena. Adam semakin frustasi. 2 hari dirinya tak menemukan keberadaan Dara. Sayang, di mana kamu? Aku merindukanmu. Alex datang dengan membawa laporan. Katakan, ini berkas dari bidan yang membantu kelahiran Siena. Bacakan. Benar, KTP yang dipakai atas nama Dara, tapi orang yang melahirkan adalah wanita dengan wajah Aruna. Kau yakin? Yes, sir. Bidan itu ingat betul saat saya menunjukkan foto Aruna. Dan apa? Maaf, sir. Saya belum bisa melaporkannya. Nanti Axel yang akan memberi laporan. Baiklah, sekarang fokuskan mencari istriku. Yes, sir. Sebenarnya Alex tak tega melihat Adam yang mulai kacau. Bahkan sahabatnya itu tak beranjak dari ruangannya di base camp. Alex melirik meja tamu di mana makanan yang ia pesankan seperti tak disentuh. Alex menghela nafasnya sebelum ia undur diri. Dava, Sam dan Axel berada di Yogyakarta, di rumah Ibu Dara. Jadi apa Ibu mengizinkan? Bagaimana ya nak Dava? Aluna sudah tenang di sana. Tapi Bu, ini juga demi anak Ibu Dara juga Aruna. Jika dugaan saya benar, apa Ibu tega melihat Dara menderita, sementara membiarkan Aruna salah? Ibu Dara tampak berpikir, tapi pada akhirnya ia mengangguk setuju. Baiklah, saya mengizinkan kalian. Terima kasih, Bu. Sebelumnya Dava sudah melakukan penyelidikan di rumah sakit, biasa Aluna melakukan pengobatan. Dan benar, sesuai dugaannya, jika Aluna tak pernah melakukan pengobatan selama hampir 1 tahun. Kau yakin hasilnya sesuai dugaan, Bos? Sangat yakin. Sam, apa hasilnya bisa keluar besok? Bisa saja, tapi kita harus melakukannya di Singapura. Tak masalah. Ada kabar dari Alex?
Dia sangat kacau. Biar dia merasakan apa yang kurasakan dulu. Sudah, ayo kita langsung ke lokasi. Adam memasuki rumahnya dengan santai, seolah tak terjadi sesuatu. Dia baru saja mendapati sesuatu yang menarik untuknya. Mas sudah pulang? Tanya Aruna yang muncul dari dapur. Iya, mana Siena? Siena sudah tidur, Mas. Adam mengangguk lalu tersenyum. Aku mandi dulu ya. Iya, Mas. Baru melangkah sampai anak tangga. Adam berbalik. Aku belum makan malam. Bisakah kamu membuatkan sesuatu? Jam segini semua pelayan sudah di pavilion. Aruna memaksakan senyumnya dan ia pun mengangguk. Adam baru selesai membersihkan dirinya. Ia turun ke meja makan dan di sana sudah ada Aruna yang menunggunya. Mana makananku? Ini. Adam melirik sepiring nasi dan juga telur ceplok yang terlihat sedikit gosong. Kamu memasak ini? Maaf, aku sedang tidak fokus. Adam tersenyum lalu memilih memakan sedikit makanan itu. Adam segera meletakkan sendok dan memejamkan matanya sebentar. Ada apa? Bukankah waktu itu kamu memasakkan makanan untukku dan itu sangat enak? Tapi ini, maaf, hambar. Aruna memegang kepalanya. Maaf, aku sejak bertemu dengan Dara kemarin pikiranku benar-benar kacau. Oh ya, kenapa? Apa Dara melakukan sesuatu padamu? Tidak, di sini aku yang salah. Harusnya aku sadar diri. Aku telah melakukan kesalahan di masa lalu dan sekarang dia mengira kalau aku yang akan merebutmu. Aruna memberanikan diri memegang tangan Adam. Sungguh, aku tidak tahu kenapa dia berpikiran kalau Mas akan menikahiku dan menceraikannya. Aku dengar Mas menikahinya karena Mas mengira dia adalah aku. Adam tersenyum tipis. Kenyataannya memang seperti itu. Kenapa? Apa kau tak ingin menjadi istriku? Aruna menatap tak percaya pada Adam. Adam membalas genggaman tangan Aruna dan mengusapnya lembut. Dengar, aku seorang Adam Darmawan. Kekayaanku tak terhitung. Aku pria yang para wanita idamkan menjadi suami. Aku rasa aku pasti jauh lebih kaya dari pria yang pernah atau sedang dekat denganmu. Aku bisa memberikan apapun yang kau mau. Tidakkah kau tertarik dengan tawaran itu? Aruna menatap lekat pria di depannya. Apa yang ia katakan memang benar. Ada memiliki segalanya termasuk wajah tampannya. Hanya wanita bodoh yang menolaknya. Aku ada pekerjaan. Aku tinggal dulu. Kau istirahatlah. Adam berdiri dan mengusap lembut kepala Aruna. Ia berjalan menuju meja kerjanya, melirik sebentar dan tersenyum tipis sebelum memasuki ruang kerjanya. Adam duduk di kursi kerjanya lalu mengambil pena recorder miliknya dan menggenggamnya erat. Kamu di mana sayang? Aku sungguh sangat merindukanmu. Dava tersenyum puas pada apa yang ada di tangannya kini. Sudah kuduga, wanita itu memang tak pernah bersikap baik pada saudaranya. Sekarang, apa yang akan kita lakukan, Bos? Tentu memberikan bukti ini pada Adam dan biarkan dia melanjutkan rencananya. Lalu Dara, biarkan saja Dara. Dia perlu waktu dan juga biarkan Adam menyadari perasaannya. Ya, Bos, benar. Selain itu, ini akan aman untuk Dara. Paling tidak Mr. J tak akan menyentuh Dara jika dia mengira Dara bukanlah orang spesial Adam. Ujar Alex. Ya, kau benar. Entah apa motif pria misterius itu yang hanya mengincar Siva. Jadi aku rasa sasarannya adalah seseorang yang spesial bagi Adam. Wah, apa jangan-jangan Mr. J ini seorang guy? Oh my god, celutuk Axel langsung bergidik ngeri sendiri. Sementara Dava dan Sam menggelengkan kepalanya. Aus, Axel meringis memegang pelipisnya setelah mendapat jitakan dari Alex. Alex, kau bukan anak kecil lagi, tapi otakmu sangat kecil. Kau... Sudah, kita kembali ke Jakarta sekarang, putus Dava. Ada menutup mata Aruna dengan kain. Mas mau bawa aku kemana? Sabar, ikuti saja langkahku. Aruna merasakan berdebar di hatinya. Entah sepertinya Adam sangat baik padanya akhir-akhir ini. Tak lama kemudian, Adam membuka ikatan kain pada Aruna. Perlahan, Aruna membuka matanya. Seketika matanya berbinar, di hadapannya kini terparkir mobil Honda Freed, keluaran terbaru berwarna merah kesukaannya. Apa kau suka? Tanya Adam, memecah kekagumannya. Suka, Mas. Tiba-tiba sebuah kunci berada tepat di depan mata Aruna. Maksudnya, untukmu, mulai sekarang kau bisa rayakan kebebasanmu. Aruna menatap tak percaya pada Adam. Untukku? Ya, tentu saja. Mulai sekarang akan kuberikan apa yang kau mau. Tidak, Mas. Aku tidak mau Dara salah paham. Adam tersenyum kecut.
Jangan pikirkan dia, kami akan segera bercerai. Cerai? Tanya Aruna tak percaya. Bagaimana bisa? Bisa saja, kau tahu kan alasanku menikahinya? Aruna tersenyum canggung, ia masih tak percaya pada apa yang didapatnya sekarang. Ini, kau bisa menyetirkan? Aruna langsung mengangguk, kemudian menerima kunci dari tangan Adam. Bolehkan aku mencobanya? Tentu, mobil itu milikmu. Setelah kepergian Aruna, Adam tersenyum menyeringai hingga Alex mendekatinya. Mulai kerjakan, ingat jangan sampai terlewatkan hal sekecil apapun. Dava dan tim sudah kembali ke tanah air. Mereka langsung menuju base camp di mana Adam telah menunggunya. Oh ya, bagaimana keadaan Dara, bos? Aku tak tahu. Lah emang bukan bos yang membantunya kabur? Tadinya iya. Aku udah kasih dia kunci apartemen, tapi nyatanya dia tidak ke sana. Serius, bos? Dava mengangguk. Wah, bagaimana kalau Mr. J mengetahui masalah ini? Dava nampak berpikir benar juga, kata Sam. Axel, kalau begitu tugasmu mencari keberadaan Dara. Aku lagi. Baik, siap, jawab Axel gugup saat mendapati Dava menatap tajam. Meski Dava tak sekejam Adam, tapi tatapan tajamnya sama menakutkan baginya. Apa semua tatapan orang kaya sama tajamnya? Batin Axel. Tak lama kemudian, mereka sampai di base camp, memasuki ruangan Adam, dan di sana sudah menunggu Adam dan Alex. Jadi, ada apa kalian memintaku datang menyambut kalian? Biarkan kami duduk dulu, Bang. Setelah mereka duduk, Sam menyerahkan 2 file dari dalam tas kerjanya. Apa ini? Tanya Adam sambil mengambilnya dan kemudian membacanya. File biru itu menjelaskan jika sampel rambut waktu itu adalah rambut yang sudah mati sejak 6 tahun lalu, dan rambut itu sama dengan data yang ada di file merah. Maksudmu? File merah adalah rambut milik seseorang yang sudah meninggal. Adam menatap lekat file di tangannya, membacanya dengan seksama. Dan ini file hasil DNA sampel darah yang waktu itu kau berikan, dan hasilnya tidak cocok dengan Sienna. Jadi kesimpulannya, Sienna bukan putri wanita itu. Tanya Adam. Yap, dan ini. Sam menyerahkan file terakhir di tangannya. Apa ini? Bacalah. Itu hasil tes Sienna dan pemilik rambut itu. Aku mengerti, jadi maksudmu, ibu kandung Sienna telah meninggal. Iya, dan dia adalah Aluna. Kami sudah melakukan tes DNA dan sisa rambut yang ada di makamnya. Adam tak kaget lagi, dia sudah menduga sebelumnya. Dari mana kau mulai menyelidikinya? Dara datang padaku menceritakan semuanya. Aku jelas tahu jika Aruna berbohong. Kenapa kau yakin? Kau kan belum bertemu dengannya. Jelas tahu karena wanita itu, dari cerita Aluna, pernah aborsi saat 17 tahun. Bukankah abang bilang kalau wanita itu masih perawan malam itu? Ternyata, ada beruntungnya juga kau jadi adik iparku. Tapi sepertinya abang sudah tahu kan? Tahu saja, hanya belum punya bukti. Dan lagi, ada beberapa hal yang dia ucapkan membuatku mulai meragukannya. Seperti dia mengatakan melahirkan di rumah sakit, tapi kenyataannya data kelahiran Sienna hanya ditemukan di sebuah rumah bidan. Lalu dia kekeh tak mau tes darah dengan alasan takut jarum suntik. Bahkan seorang ibu akan rela meski harus mati demi anaknya. Tapi kenapa dia menyerah hanya dengan jarum suntik? Jadi aku putuskan mengikuti permainannya dulu. Dan lagi aku menemukan ini. Ada meletakkan sesuatu di atas meja. Dari alat itu mereka mendengar percakapan Dara dan Aruna. Aku menemukannya saat hari hasil DNA itu keluar. Terus kita bagaimana selanjutnya? Kita tunggu dia memakan umpanku. Aku perlu tahu motifnya dan ada hubungan apa dia dan Mr. J. Alex, apa kau sudah menyelidiki pria itu? Sudah, Sir. Alex meletakkan sebuah map pada Adam. Adam membacanya dengan teliti. Dava, apa kau pernah dengar perusahaan Josepa Group di Jerman? Ya, hanya saja perusahaan itu tak lebih hanya perusahaan kecil saja. Kenapa? Adam menyerahkan map itu pada Dava. Ini? Tanya Dava tak percaya. Bagaimana mungkin mereka memiliki omset sebesar ini per tahun? Setahuku mereka hanya menjual kayu-kayu. Apa kau sudah dapat kabar dari tim di sana? Adam melirik Alex. Sudah, Sir. Seperti dugaan perusahaan itu hanya kedok untuk menutupi komplotan mafia pengedar narkoba saja. Selesaikan penyelidikan dan laporkan hasilnya pada ayahmu. Dia tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Baik, Sir. James datang menghadap Adam. Lapor, Sir. Wanita itu bertemu seseorang di kafe. Siapa?
James menyalakan TV dan menyambungkan dengan rekaman yang ia dapat. Apa yang mereka bicarakan? Sepertinya mereka sedang ribut. Bukankah dia temanmu, bos? Ya, dia Tony. Lanjutkan, ikuti dia dan usahakan lain kali ada suaranya. Yes, sir. James langsung undur diri. Dan kau, Alex, lanjutkan mencari keberadaan istriku. Yes, sir. Adam memejamkan matanya. Sudah seminggu dia tak mengetahui keberadaan Dara. Bagaimana keadaannya? Ya Tuhan, aku tak pernah merasa kekhawatiran sedalam ini. Di mana kamu sayang? Batin Adam. Sementara itu di tempat lain, Aruna masih duduk bersama Tony. Aku pokoknya mau kita cerai. Apa kau terbawa peranmu, Ham? Apa? Dia jauh lebih baik darimu, ucap Aruna ketus. Kau lupa apa yang bisa kulakukan padamu, Jalang? Aku tak takut, Ton. Dengan Adam di sisiku, maka dia akan melindungiku. Dan jangan lupa, aku memiliki kartu as milikmu. Kau, bentak Tony sambil menunjuk wajah Aruna. Apa kau mau mati, ha? Bunuh saja aku, maka kau tak akan bisa mengambil uangmu di bank Swiss. Jadi apa maumu? Tanya Tony pada akhirnya. Mudah saja, ceraikan aku karena sebentar lagi aku akan menikah dengan Adam Darmawan, pria kaya dengan kekayaan yang legal, sehingga aku akan bebas memakai uangku. Kau memang wanita mata duitan, tak tahu diri, pengkhianat, umpat Tony. Sudahlah, ingat, segera ceraikan aku dan jangan berani macam-macam, atau bukan hanya uangmu yang akan lenyap, tapi juga kedokmu. Aruna berdiri meninggalkan Tony yang sudah mengepalkan tangannya dan mengetatkan rahangnya. Tony segera menghubungi seseorang. Alihkan semua asetku dari nama istriku. Dasar wanita sialan. Tony kembali menghubungi seseorang. Bos, aku butuh bantuanmu. Sienna sedang bermain bersama Jani dan Santi di dalam rumah. Nona, apa Nona tak merindukan Mami Dara? Tanya Santi. Enggak, ujar Sienna setelah beberapa saat berpikir, membuat Jani dan Santi kaget dengan jawaban nonanya. Kenapa? Kata Mama kalau Mami itu mau rebut papi dari Sienna. Terus kata Mama, Sienna itu cuma anak Mama, jadi tidak boleh jadi anak Mami juga. Santi lebih mendekat pada Nona mudanya. Kenapa Nona cepat percaya pada Mama? Kan Nona baru kenal. Tapi Mama bilang seperti itu. Terus kalau Mama bilang kalau Nenek dan Bunda Siva itu jahat, apa Nona akan percaya? Dengan cepat, Sienna menggeleng. Tapi Mami jahat sama Mama, dia merebut papi dari Mama, bikin Mama nangis dan tidak berani pulang nemuin Sienna selama ini, ucapnya sedih. Mbak Jani, benar dugaan Mbak, gimana ini? Tanya Santi pada Jani yang sudah mulai curiga sejak awal. Dia melihat pertengkaran Dara dan Aruna saat itu. Jani mendekati Sienna, lalu ikut duduk di sampingnya. Waktu itu Mbak Jani juga lihat Mama membentak Mami sampai Mami menangis. Dan lagi apa Sienna tak ingat betapa baiknya Mami sama Sienna selama ini. Sienna menatap Mama pengasuhnya itu dan mengingat kebaikan Dara padanya. Tapi Mama juga baik sama Sienna. Sekarang Sienna coba bandingkan kebaikan Mami dan Mama. Sienna mengerutkan keningnya, mencoba memikirkannya. Mama baik, dia selalu membelikan Sienna es krim tiap pulang sekolah. Tapi makan es krim tiap hari bisa membuat Nona sakit nanti. Apa Mama tidak takut Nona sakit? Terus kalau Mami selalu buat makanan buat Sienna dengan tangannya sendiri. Itu untuk memastikan jika Nona memakan makanan sehat, jadi Nona tak akan sakit. Dan tak harus meminum obat yang pahit. Jani menjeda ucapannya untuk melihat ekspresi Sienna. Begini, Nona kan punya momo kucing kesayangan Nona kan? Kira-kira Nona mau kasih makanan sehat atau yang bikin Momo sakit? Makanan sehat lah, kan Sienna sayang Momo. Setelah mengatakan itu, Sienna terdiam, menyerapi kata-katanya sendiri. Terus, apa Nona melihat Mami jahat selama ini? Sienna menggeleng. Tapi Mami pergi, dia tak mau main sama Sienna lagi. Itu karena Mama yang melarangnya untuk dekat sama Nona. Nih, Mbak Jani memiliki videonya. Jani memutar video di ponselnya dan menunjukkannya pada Sienna. Sienna melihat dan mendengar jika mamanya melarang maminya masuk ke kamar Sienna saat membawakan puding. Bahkan mamanya melempar puding itu ke lantai. Kenapa Mama nakal sama Mami? Jadi Mami pergi dari rumah? Apa karena dia marah sama Sienna? Waktu itu Sienna tidak mau makan puding itu karena mau main sama Mama. Jani mengusap lembut rambut Sienna. Enggak Nona, Mami cuma lagi ada kerjaan.
Apa Siena lupa kalau Mami kan juga kerja di kantor Papi? Nanti Siena bilang sama Papi untuk jangan bolehin Mami kerja lagi, biar bisa pulang dan nemenin Siena. Siena mau minta maaf sama Mami. Terus kalau Mama bilang yang jelek-jelek tentang Mami Siena akan percaya lagi? Tanya Santi. Siena dengan cepat menggeleng, membuat Jani dan Santi sedikit lega. Mereka memaklumi kepolosan Siena hingga mudah dipengaruhi oleh orang lain. Aruna memasuki rumah besar itu dengan senyum sumringah. Dirinya baru saja menghabiskan waktu di mall untuk merawat tubuh serta berbelanja. Bahkan di tangannya ada lebih dari 5 paper bag. Aruna menatap seluruh ruangan yang terlihat sepi. Kemana orang-orang? Aruna melirik jam di tangannya, pukul 4 sore. Tak lama kemudian ia mendengar beberapa orang tertawa di dapur. Aruna yang penasaran segera melangkahkan kakinya menuju sumber suara itu. Wah, bagus ya kalian tak ada majikan malah enak-enakan nonton, ujar Aruna dengan gaya angkuhnya ketika mendapati para pelayan sedang bersantai menonton televisi. Maaf Nona, pekerjaan kami sudah selesai. Panggil saya Nyonya. Apa kalian tidak tahu jika saya Ibu Siena dan sebentar lagi saya akan menjadi istri tuan kalian? Para pelayan saling pandang penuh tanya, namun mereka segera menunduk takut. Maafkan kami Nyonya, sudah. Buatkan saya minuman dingin dan antar ke kamar saya sekarang. Baik Nyonya. Aruna menuju kamarnya untuk mencoba kembali gaun yang ia beli tadi. Memutar-mutarkan tubuhnya di depan cermin, Aruna tersenyum puas. Ah, puas banget aku belanja hari ini. Kalau sama Tony, mana bisa seperti ini. Alasannya takut ketahuan sumber dananya. Aruna kembali tersenyum puas memandang penampilannya hari ini yang menggesek kartu kredit Adam hampir 50 juta lagi. Dava memasuki rumahnya. Sejak pulang dari Singapura dia baru bisa pulang ke rumah menemui istri yang dia rindukan. Sayang, Mas, Siva menyambut kepulangan suaminya. Aku sangat merindukanmu sayang. Aku juga. Oh ya, bagaimana hasilnya? Seperti dugaanku, wanita itu berbohong. Ya Tuhan, jadi bagaimana dengan Siena Mas? Siena, putri kandung Aluna. Kami sudah melakukan tes DNA dengan sisa rambut dan tulang Aluna. Siva menghembuskan nafasnya lega. Oh ya sayang, bisakah kau membawa Siena kemari sampai urusan ini selesai? Mas takut Aruna berbuat tak baik untuk psikis Siena. Wanita itu mampu melakukan apapun demi tujuannya. Tapi apa dia mau Mas? Dia lagi senang dengan kehadiran Aruna sebagai ibunya. Biar Rafa yang mengajaknya ke sini Bun, dia pasti mau. Ujar Rafa yang tiba-tiba muncul. Dava mendekati putranya. Ingat Rafa, perlakukan dia seperti kau memperlakukan Diva. Iya ayah, Siena adalah adikku. Siva mengeluarkan ponselnya dan menelpon nomor Jani. Tak lama kemudian, menyerahkannya pada Rafa. Halo Siena, ini abang. Wah abang, senangnya abang menelpon Siena. Maukah kamu menginap beberapa hari di rumahku? Apa? Abang rindu Siena? Kenapa bang? Ya, abang ingin bermain denganmu, tapi jangan sama mamamu ya. Wah, oke. Besok Siena ke sana ya bang, kita akan banyak bermain nanti. Ya tentu, aku tunggu. Setelahnya, Rafa menyerahkan kembali ponsel pada sang bunda. Sudah bunda? Siva mengusap kepala Rafa. Ya sudah, kamu lanjutkan belajarnya ya. Iya bunda. Da ayah. Mana Diva dan Devan? Mereka sudah tidur mas. Rafa memeluk istrinya penuh kehangatan. Mas bersyukur kita sudah melewati ujian kita dengan baik sayang. Ya dan sekarang ke Adam dan Dara. Dava menguraikan pelukannya dan memegang bahu istrinya. Mas sampai lupa. Apa kamu sudah dapat kabar dari Dara? Sudah, dia baik-baik aja. Syukurlah. Ya udah ke kamar yuk, Mas mau mandi. Siva mengangguk lalu mengikuti suaminya ke kamar mereka. Adam menatap foto pernikahan dirinya dan Dara yang berada di dinding kamarnya. Tak terasa sudah hampir sebulan dirinya tak bertemu istrinya. Sedangkan anak buahnya belum ada perkembangan lebih lanjut mencari keberadaan Dara. Soal Mr. J juga sama. Aruna belum memberi petunjuk lebih lanjut selain hasil laporan anak buahnya yang mengatakan jika Aruna dan Tony telah resmi bercerai. Memijat kepalanya sendiri, Adam makin frustasi. Rasanya ini adalah kasus yang paling menguras hati dan pikirannya. Apa kerja anak buahku mengalami kemunduran? Sialan mereka.
menghela nafasnya dan mencoba menenangkan dirinya. Aku benar-benar membutuhkanmu sayang, kamu di mana? Suara ketukan pintu mengalihkan Adam. Siapa? Bangun dari ranjangnya, Adam berjalan menuju pintu dan membukanya. Astaga, batin Adam meneguk ludahnya kasar. Adam berdehem sebelumnya. Ada apa? Tanya Adam. Di hadapannya kini berdiri Aruna dengan gaun tidurnya yang tipis. Apa dia mencoba menggodaku? Batin Adam. Mas? Aruna mengibaskan rambutnya ke belakang. Ya, boleh aku masuk? Adam mengerutkan keningnya. Untuk? Aruna maju mendekatkan tubuhnya pada Adam dan mengusap lengan Adam. Mau mengucapkan terima kasih? Kenapa masih dipajang fotonya, Mas? Tunjuk Aruna pada foto pernikahan Adam dan Dara. Belum sempat. Aruna duduk di atas ranjang dengan gaya sensualnya. Mas tak kesepian kah? Tanyanya dengan nada lembut. Sini Mas. Adam hanya diam, masih menunggu apa yang wanita itu berani lakukan. Aruna yang tak sabar berdiri mendekati Adam dan langsung memeluknya. Aku kesepian Mas. Apa Mas tidak tergoda? Adam memejamkan matanya. Aku tahu Mas pasti pria normal, apalagi sudah hampir sebulan tak melakukannya kan? Katakan, apa tujuanmu? Apa? Aku hanya ingin berterima kasih padamu. Apa kau begitu tak sabar menunggu hingga kita menikah? Tak apa melakukannya sebelum menikah, kita sama-sama dewasa. Aruna memutari tubuh Adam, lalu mendorongnya hingga terbaring di ranjang. Dengan cepat, Aruna naik ke ranjang dan duduk di paha Adam yang sudah berusaha duduk namun ditahan Aruna. Aku akan membuat Mas puas. Perlahan Aruna membuka kancing piyama Adam. Adam memejamkan matanya, sampai kapan ia sanggup menahannya. Aruna mengecup dada Adam, perlahan naik ke lehernya dan kembali ke dadanya. Aruna mencium bibir Adam, yang hanya diam tanpa membalasnya. Tangan Aruna turun untuk mengusap sesuatu yang masih ada di balik celana Adam, membuat Adam membuka matanya. Kau lihat, dia tak bereaksi, ujar Adam. Belum sayang. Adam mendorong tubuh Aruna hingga posisi mereka berbalik. Apa kau sudah sangat menginginkannya? Sekarang aku milikmu sayang, lupakan Dara. Bukankah kau tak mencintainya? Aku lebih bisa memuaskanmu. Keluarlah dari kamarku. Adam bangkit, ucap Adam dingin. Kenapa? Tanya Aruna yang menyenderkan kepalanya pada bahu Adam. Aku menghargaimu sebagai ibu anakku. Aku tak akan melakukannya sebelum kita menikah. Kalau begitu, cepat nikahi aku Mas. Tunggu aku menyelesaikan urusanku. Urusan apa? Mr. J. Mr. J? Beo Aruna gugup. Ya, aku tak ingin dia melukaimu. Nanti jika tahu kau adalah ibu Sienna terlebih dahulu, kau menjadi istriku. Kenapa? Dia selalu menyerang orang yang aku cintai dan aku tak mau kamu terluka lagi. Sudah cukup kamu menderita selama ini. Aku tak mau melibatkan lagi dirimu dengannya. Aruna menunduk. Mas mau aku bantu memancing dia keluar? Adam menatap Aruna tak percaya. Kamu bagaimana caranya? Tapi Mas janji akan percaya apapun kataku kan? Ya tentu, Mas akan segera menikahiku setelahnya kan? Besok Mas bisa mengikutiku menemuinya. Kau menemuinya? Bukankah kau bilang kau belum pernah bertemu dengannya? Itu karena aku takut tadinya, tapi sekarang aku percaya pada Mas. Adam memeluk Aruna. Tenanglah, aku akan melindungimu. Bagus, dia akhirnya memakan umpanku. Batin Adam mengusap punggung Aruna. Mas, bisakah kamu tidurlah di sini. Aku akan ke ruang kerjaku, mengatur anak buahku untuk melindungimu besok. Adam berdiri dan merebahkan tubuh Aruna dan menyelimutinya. Pakai selimutnya. Bajumu terlalu tipis. Mas tak tergoda? Adam tersenyum. Tergoda, tubuhmu sangat seksi. Hanya saja aku mau melakukannya setelah kita menikah. Bersabarlah. Tidurlah, aku keluar. Adam menghembuskan nafasnya lega. Memasuki ruang kerjanya, Adam langsung masuk ke kamar mandi dan membersihkan dirinya. Aku salut padamu, Little Lion. Kau ternyata sangat setia. Lirik Adam pada juniornya. Aku seorang Adam Darmawan, 2 kali menjadi yang pertama. Mana mungkin mau bekas musuhku. Adam mandi, bahkan dia sampai 3 kali menyabuni tubuhnya, membersihkan beberapa bagian yang dikecup oleh wanita penggoda itu. Adam mengantar Sienna ke rumah Dava.
Santai sekali bang, tanya Dava melihat Adam duduk di sofa sambil meminum kopi di depan kolam renang, melihat Sienna berenang bersama Rafa dan Diva. Oh ya, nanti kau ikut aku ke markas. Ada apa? Adam menyandarkan punggungnya ke sofa dan menjadikan dua tangannya menjadi bantal, memandang langit-langit. Wanita itu semalam menggodaku. Dava menyemburkan kopi yang baru ia seruput. Menggoda. Jadi abang terlihat senang karena semalam kalian? Tanya Dava ragu-ragu. Mana ada, punyaku tak bereaksi. Dia tak seperti milikmu. Abang tak normal. Normal lah, hanya dia setia, tak seperti punyamu. Mana ada. Jujun juga setia sejak kenal istriku. Tapi apa yakin abang tak tergoda? Tubuh Aruna bagus, sama seperti punya Aluna. Bagus apa? Tetap saja dia janda musuhku. Lagian aku 2 kali dapat perawan. Masa turun level? Yah, aku hanya 1 kali. Beruntung. Dan dia adalah Sipa. Apanya yang beruntung? 1 kali, 2 kali. Itu Fa, suamimu beruntung karena kamu satu-satunya yang masih gadis saat bersamanya. Jangan berpikir macam-macam sayang. Kami hanya membahas. Ya aku paham. Makanya Mas awas kalau berani macam-macam lagi. Tidak sayang, tidak akan berani, sumpah. Sudah, aku mau menyusul Devan. Udah kedinginan dia. Setelah Sipa berlalu, Dava menatap Adam tajam. Apa kau berani melotot padaku? Lihat saja bang, akan kubalas. Batin Dava menyeringai. Tidak bang, mana berani aku. Sudah, kita tunggu kabar Alex. Dia sedang melaksanakan tugas. Tugas apa? Menangkap Mr. J. Wah, bagaimana bisa? Makanya dengerin orang ngomong dulu. Adam menceritakan soal semalam pada Dava. Wah, akhirnya. Ya, dan nanti tinggal aku fokus mencari darah. Adam melirik Dava. Kau tak menyembunyikan istriku kan? Dava menggeleng yakin. Kenapa abang curiga padaku? Ya, siapa tahu kau mau balas dendam padaku. Tadinya seperti itu, tapi Dara tak mau menerima ideku. Alex calling. Adam segera mengangkat telepon dari Alex. Bagaimana? Siap, sir. Markas B, kami meluncur. Adam menutup teleponnya. Kau ikut aku? Iya, bang. Adam duduk di kursi singgasananya. Mana mereka? Alex memberi kode pada anak buahnya. Tak lama kemudian mereka membawa 2 orang yang terikat dengan mulut di lakban. Dia? Tanya Adam tak percaya. Alex mengangguk lalu menoleh pada Axel. Axel mendekat dan menyerahkan hasil penyidikan pada bos mereka. Adam menatap kembali 2 orang itu lalu membaca berkas yang Axel berikan. Jadi dia Mr. J, pemilik Josepa Group, atau lebih tepatnya sayap Eagle, mafia yang mencoba mengalahkan DGS. Adam tersenyum tipis mengingat kelalaiannya selama ini. James Smith atau James Josepa Smith. Buka mulutnya. Tita Adam dingin. Sayang, lepaskan aku sudah membantumu. Adam kembali membaca berkas di tangannya. Aruna Sakia atau Aruna Josepa Smith. Wanita pelaku poliandri. Tidak mas, aku terpaksa. Pria ini mengurungku selama ini. Dia memaksaku. Bawa dia masuk. Tita Adam. Tak lama kemudian Tony datang. Kamu katakan atau berakhir sama dengan mereka. Dia istriku, mantan istriku yang baru kembali beberapa bulan lalu dan baru kuceraikan. Dia memanfaatkanku untuk mendekatimu waktu itu. Maaf. Kau dasar pria tak berguna, maki Aruna pada Tony. Sebelumnya Tony mendatangi Adam dan menceritakan awal mula rencananya menjebak Adam dengan memanfaatkan Aluna. Aruna yang sudah tak gadis tentu tak bisa melakukannya. Oleh karena itu, Aruna memanfaatkan Dara dengan harapan Aluna mau menggantikannya dan rencananya pun berjalan sesuai rencana. Flashback on. Tidak, aku tidak mau kau melakukan itu sayang. Sebentar lagi kita akan menikah, protes Tony saat kekasihnya membicarakan niatnya. Tidak sayang, aku juga tak bisa melakukannya. Orangnya butuh perawan. Kamu tahu sendiri kan, jika aku sudah menyerahkan itu padamu. Lalu, kembaranku, aku yakin dia masih gadis. Kau gila, mana dia mau menjual tubuhnya? Dia pasti mau, Aruna menyeringai. Keesokan harinya, ia datang ke kampung tapi tak ke rumah. Dia menemui Dara di sekolahnya. Ada apa kak? Kata Runa. Kapan pulang? Kenapa belum ke rumah? Duduk dulu Ra. Dara pun duduk di depan Aruna. Minum dulu.
Dara meminum minuman yang sudah disediakan oleh Aruna. Kenapa kak, serius banget mukanya? Aruna menggenggam tangan Dara. Kau apakah mau membantu kesembuhan Aluna? Dengan cepat Dara menganggukkan kepalanya. Dengarkan kakak, selama ini kakak di Jakarta membantu mencari donor jantung yang cocok untuk Luna. Dan sekarang kakak sudah menemukannya. Mata Dara berbinar. Ia sangat bahagia karena akhirnya kakak tersayangnya akan sembuh. Tapi keluarganya meminta bayaran yang sangat mahal. Berapa kak? 250 juta. Kakak hanya punya 100 juta, masih kurang. Dara tersenyum. Ayo ke rumah, Dara akan meminta bantuan Eyang. Aruna buru-buru mencegah. Dara, keadaan kakek tak sekaya dulu. Dia tak mungkin punya. Lalu bagaimana kak? Tapi itu dosa kak. Aruna akhirnya menceritakan rencananya. Apa kau tak mau berkorban untuk kakakmu? Andai aku masih gadis, tentu aku mau melakukannya. Tapi Dara punya pacar kak. Apa kau mau memberikan pada pacarmu secara gratis di saat kamu bisa membantu kakakmu untuk sembuh? Dara menggeleng. Ayolah Dara, keadaan Luna sudah makin parah. Dia harus cepat mendapatkan jantung baru atau dia akan mati. Dan juga kau hanya kehilangan keperawananmu. Setelahnya kau masih bisa hidup dengan baik. Setelah berpikir, akhirnya Dara mengangguk. Bagus, sekarang kau ikut denganku ke Jakarta. Tapi kita pulang dulu kak. Tidak usah, ayo. Aluna baru saja selesai mandi saat dia mendengar ponselnya berdering. Halo Runa, Lun, kamu harus tahu. Ini si Dara mau jual diri buat dapat uang untuk biaya operasi kamu. Kamu mau ngomong apa Run? Aku tidak ngerti. Mending kamu susul ke Jakarta temui aku. Aluna melihat jam lalu menghubungi Rin. Halo Rin, kamu tahu di mana Dara? Tidak tahu kak, kami baru putus. Aduh, gimana ya? Kenapa kak? Kamu bisa bantu kakak tidak? Aluna dan Rin menyusul Dara ke Jakarta. Di mana Dara Run? Dia siapa? Tanya Aruna. Dia Rin, pacar Dara. Dia sudah di hotel, kita tidak bisa batalin Lun. Dia udah terima bayarannya. Buat operasi kamu, malam ini kliennya datang. Atau Dara bakal dituntut penipuan. Atau gini aja. Kamu yang gantiin dia, kamu masih perawan kan? Aluna mengangguk yakin. Lagian ini kan demi operasi kamu sendiri. Apa salahnya kamu yang lakuin? Daripada masa depan Dara hancur gara-gara nyelamatin kamu. Tapi kamu masih pikir panjang saat Dara aja, tidak mikir 2 kali demi kamu. Akhirnya Aluna mengangguk setuju. Tiba di hotel, Aruna menyuruh Aluna langsung masuk ke sebuah kamar hotel. Kamu tunggu klienmu di sini, layani dia dengan baik. Dara, tanya Runa khawatir. Dara, aku sama dia yang urus, jadi kamu tenang aja. Menjelang pagi, Aruna masuk bersama Tony dan 1 orang lainnya ke kamar di mana Aluna berada bersama Adam. Bangun, bisik Aruna, membangunkan Aluna. Runa, lirih Aluna. Cepat pakai bajumu dan ikuti dia akan bawa kamu ke Dara. Aluna mengangguk dan mengikuti teman Tony setelah selesai memakai pakaiannya. Dasar bodoh. Aruna lantas melepas pakaiannya dan mengacak rambutnya, kemudian tidur di samping Adam. Seperti ini sayang, cepat foto. Setelah mengambil beberapa foto, Tony meninggalkan Aruna. Tak lama kemudian, Dara masuk bersama Rin. Dilihatnya Aluna yang sebenarnya adalah Aruna, tengah menangis terisak membelakangi pria itu. Kakak, lirih Dara menyesali dirinya yang malah tertidur di kamar lain. Maafin Dara kak, cepat bawa kakak pergi. Aluna mencoba berdiri, namun ia luruh ke lantai. Rin, tolong bantu kakak Luna. Rin mengangguk dan memapa Aluna keluar ruangan. Dara memandang sekilas tubuh tengkurap pria yang masih terlelap. Dara, ayo, panggil Rin. Dengan cepat Dara menyusul Aluna dan Rin. Flashback off. Sialan kau Ton, aku sudah membantumu membuka usahamu. Dan ini balasanmu padaku. Aku tak akan berkhianat jika kamu tak mengkhianatiku bersamanya. Aruna menatap James yang hanya menunduk sedari tadi. Katakan sesuatu James. James kemudian terkekeh. Rupanya aku sudah memungut orang-orang yang salah. James menatap Adam tajam. Kau, takkan kubiarkan kamu bahagia bersama orang yang kau cintai, ucap James tajam. Tadinya aku pikir
Takkan sulit membuatmu menderita jika orang yang kau cintai hancur. Siapa sangka, 3 tahun aku mengikutimu, kau tak terlihat memiliki kekasih. Tapi keberuntunganku datang saat aku mengetahui kau mencintai adikmu sendiri. Menjijikkan. Adam masih mendengarkan mantan anak buahnya berbicara. Kau sudah menghancurkan adikku, maka akan kuhancurkan hidupmu. Adikmu? Tanya Adam penasaran. Reva, dia harus mati menderita karenamu. Adam melirik Axel, meminta data wanita yang dimaksud. Kenapa? Apa kau lupa pada gadis yang berkali-kali menyatakan cinta padamu di kampus tanpa pernah kau balas? Axel menyerahkan tab-nya pada Adam. Jadi Reva JS adalah adikmu? Iya, dia adalah adikku satu-satunya yang kau tolak berkali-kali. Adam, ingat siapa Reva? Adik tingkatnya di kampus dulu yang selalu mengikutinya dan berkali-kali menyatakan perasaannya. Mau bagaimana lagi kenyataannya Adam tak ada perasaan untuknya, maka Adam menolaknya. Dan Adam ingat jika gadis itu melompat dari gedung apartemennya beberapa hari setelah menyatakan perasaannya. Tapi seingat Adam, gadis itu tak pernah terlihat sedih. Dia selalu berujar akan mencobanya lagi dengan penuh semangat. Adikku pulang terlalu larut karena bersedih atas penolakanmu. Dan dia menjadi korban pelecehan saat itu, hingga ia merasa dirinya kotor. Adam paham sekarang. Aku turut berduka atas adikmu, tapi kenapa kau menyalahkanku? Bukan aku yang melecehkannya. Jika bukan karena dirimu menolaknya, maka dia tidak perlu bersedih, dan dia tak perlu pulang malam. Dia tak akan mendapat kejadian buruk itu. Dia tak akan bunuh diri. James menunduk mengingat kematian adiknya saat itu. Menghela nafasnya panjang, Adam berdiri menuju pintu keluar dan berhenti di dekat Alex. Bereskan apapun alasannya dia pernah mencoba membunuh adikku. Yes sir. Adam melangkahkan kakinya keluar. Mas, lepaskan aku. Mengingat kau adalah kakak iparku, maka ku biarkan kau merasakan dinginnya tidur di balik jeruji besi. Baru saja Adam melangkahkan kakinya keluar. Suara tembakan mengalihkan perhatian Alex yang baru memulai aksinya. Menarik James. Bang Adam! Adam! Teriak kaget Alex dan Dava bersama. Dava langsung berlari menangkap tubuh Adam. Sementara Alex menatap James yang tersenyum menyeringai. Kau pikir aku akan membiarkan dia hidup? Alex beralih menatap anak buahnya yang telah meringkus satu anggotanya. Bereskan dia. Alex menatap James tajam. Ia langsung mengambil pistolnya dan menembakkannya pada kepala James. Dor! Bang! Lirih Dava. Pakaiannya sudah ikut merah terkena darah yang keluar dari punggung Adam. Alex mendekat, melihat kondisi Adam. Persiapkan ruang operasi cepat. Bertahanlah, Bang. Bang, kau harus hidup. Aku janji akan memberitahumu di mana darah. Adam masih setengah sadar. Janji? Dava mengangguk yakin. Kak, begitu aku akan hidup. Jangan katakan soal ini padanya. Adam pun menutup matanya. Dava masih menunggu Adam yang tengah dioperasi untuk mengeluarkan pelurunya. Bagaimana? Tanya Dava saat Alex datang. 2 orang yang datang bersama James sudah dibereskan. Apa kau tak curiga padanya sebelumnya? Alex menggeleng. Tidak, karena dia adalah mantan anggota FBI. Aku kira dia memiliki karakter sama sepertimu. Dia keluar dari FBI dan melamar di DGS beberapa bulan setelah kematian adiknya. Kau kenal adik yang dia maksud? Bukankah kalian kuliah sama-sama? Ya, aku ingat, dia Reva, gadis bule yang periang. Benar dia memang berkali-kali menyatakan cinta pada Adam, tapi berkali-kali juga Adam menolaknya. Alex menerawang mengingat masa itu. Kau tahu sendiri bagaimana Adam mencintai Siva, hatinya tertutup untuk perasaan lain. Itu bukan cinta. Entahlah apapun itu, yang penting sekarang aku ikut bahagia karena dia bisa merasakan cinta yang benar pada Dara. Kau benar, aku harap dia selamat. Jangan beritahu Siva soal ini, ujar Alex memperingatkan. Percayalah, Adam akan baik-baik saja. Dia bukan hanya 1 kali bertaruh dengan maut seperti ini. Dia pasti akan hidup. Ucapan Alex sedikit membuat Dava merinding. Tak usah takut, hidup di dunia kami, hal ini adalah sesuatu yang biasa. Sam keluar kamar operasi dan menghampiri Alex dan Dava. Bagaimana? Untung tak sampai jantung, hanya saja peluru itu sedikit menyerempet paru-parunya. Jadi bagaimana kondisinya sekarang?
Kita tunggu dia melewati masa kritisnya. Dia cukup kehilangan banyak darah tadi. Dan nanti dia harus menghindari alkohol, kopi, dan rokok. Dava sedikit bernafas lega. Tenanglah, singa itu cukup kuat, ujar Sam mencoba menenangkan Dava. Kehidupan kalian mengerikan. Sam hanya menggelengkan kepalanya melihat ekspresi tak percaya Dava. Hari ini sudah 4 hari sejak operasi tapi Adam belum juga sadarkan diri. Bagaimana Sam? Dava akhirnya memberitahu keadaan Adam pada Siva. Aku juga tak tahu, Fa. Harusnya ia sudah sadar sejak lewati masa kritisnya. Apa aku minta darah kemari ya? Kau tahu di mana dia? Ya, mungkin itu hal terbaik. Siapa tahu kan? Baiklah, aku akan coba berbicara padanya. Siva keluar dari ruangan Adam dan mencoba menelpon Dara. Kau mau apa? Menelpon Dara, Mas. Dia harus tahu kondisi kakak. Jangan. Bang Adam tak mau dia tahu. Percayalah, dia akan segera sadar. Tidak, Mas. Aku harus tetap memberitahunya. Dengarkan aku, Siva. Mas, bagaimana perasaanmu saat melihatku dalam kondisi seperti ini waktu itu? Apa Mas tahu bagaimana perasaanku saat melihat Mas di posisi seperti Kak Adam waktu itu? Mas, aku yakin kehadiran Dara akan mampu membuat Kak Adam semangat bangun. Dia pasti akan segera bangun jika Dara kembali. Dava memejamkan matanya dan pada akhirnya ia mengangguk. Siva? Halo? Siva memejamkan matanya, memantapkan perihal mengabari Dara soal kondisi Adam. Dara, apa kau sehat? Ya, tentu. Bagaimana kabarmu? Siva menitikkan air matanya. Ia terisak. Kau kenapa, Siva? Kau baik-baik saja? Terdengar nada khawatir di sana. Aku, Kak Adam. Dara, kau masih mendengarkanku? Hening, tak ada suara Dara di sana. Iya, aku masih di sini. Apa kau bisa pulang? Kak Adam membutuhkanmu. Siva, kau tahu kan Kak Adam koma? Potong Siva cepat, membuat Dara terdiam. Kumohon kembalilah, Kak Adam tertembak saat mengungkap semuanya. Sekarang dia koma. Kumohon pulanglah. Mohon Siva pada kakak iparnya. Dara, kau masih mendengarkanku? Halo? Maaf, Dara tak bisa bicara saat ini. Aku tutup dulu. Ini siapa? Tut. Bagaimana? Tanya Dava. Siva mengangkat bahunya lalu memeluk Dava. Mas. Dengan lembut, Dava mengusap punggung istrinya. Tenanglah, semua akan baik-baik saja. Siva tersenyum lega. Ia bersyukur tadi pagi Dara menelponnya, mengatakan bahwa ia akan kembali. Dan disinilah sekarang Siva berada, di bandara untuk menjemput kakak iparnya. Alex, coba lihat, apa pesawatnya sudah mendarat? Sudah, Nona. Itu sepertinya Nona Dara. Tunjuk Alex pada seorang wanita dengan dress panjang berwarna coklat. Mana? Ah ya, itu dia. Apa perjalananmu lancar? Tanya Siva setelah melepas pelukannya. Siva melirik pria di belakang Dara yang ternyata ikut berhenti. Dia? Ah ya, dia Rin, temanku. Rin menangkup kedua telapak tangannya di depan dada sebagai tanda perkenalan mereka. Dara memasuki ruangan di mana Adam berada. Dilihatnya lelaki yang biasanya gagah, tengah memejamkan matanya. Wajahnya pucat, bibir yang merah alami meski ia seorang lelaki, kini juga ikut terlihat pucat. Dara mengecup kening suaminya, lalu duduk di sampingnya. Mas, apa kabar? Aku di sini. Apa kamu tak ingin melihatku? Apa Mas tak merindukanku? Bangunlah dan katakan bahwa kamu benar-benar mencintaiku. Tak peduli aku ibu Siena atau bukan. Aku kecewa padamu, tapi aku tak bisa membencimu. Hatiku penuh cinta untukmu, hingga tak ada tempat untuk rasa benci di sana. Aku mencintaimu, Mas. Kumohon, bangunlah. Dara merasakan ada yang menyentuh bahunya. Istirahatlah dulu, kita baru sampai. Ingatlah, kondisimu belum fitra. Rin, dia suamiku. Setidaknya sampai saat ini. Sudah, Ra, jangan menangis. Ingat kondisimu. Istirahatlah di sana. Ini kopermu. Aku akan menginap di hotel. Kamu bisa menelponku kapan saja. Besok aku akan datang kemari. Terima kasih, Re. Rin mengangguk lalu meninggalkan Dara di ruangan itu sendiri menemani Adam. Sudah 2 hari Dara menunggu suaminya, namun tak juga ada perubahan. Adam masih betah memejamkan matanya.
Siva masuk ke dalam membawa sarapan untuk Dara. Kini ia tak datang sendiri melainkan bersama Sienna. "Mami," liris Sienna berhasil membuat Dara menoleh. Mata Dara berkaca-kaca mendapati putri yang ia rindukan. Terlebih sekarang Dara tahu jika Sienna adalah putri kakak tersayangnya. Dia putri Aluna. "Mami," seru Sienna. "Boleh Mami memelukmu?" Sienna tersenyum lalu mengangguk. "Mami kemana aja? Sienna kangen Mami." Dara melepas pelukannya. "Mami juga sangat merindukanmu sayang." Dara mengecup kening dan kedua pipi Sienna lalu kembali memeluk Sienna penuh sayang. "Kamu belum sarapan kan, Ra?" tanya Siva yang kini tengah menata bekal yang ia bawa. Aku ke toilet dulu." Dara buru-buru masuk ke toilet. "Sienna, sini sayang, bantu Bunda." Sienna mengangguk. Tak lama kemudian Dara kembali dan memilih duduk di dekat Adam lagi. "Ra, sini kita sarapan dulu." "Kamu duluan ya, Fah. Aku nanti aja." "Ra, kamu harus sarapan. Jangan sampai kamu sakit saat menunggu kakakku." Rin masuk sambil membawa kantung kresek. "Ini sarapanmu, Ra." Dara tersenyum. "Terima kasih, Re." Dara segera membuka apa yang Rin bawa dan menatapnya penuh minat. Rin mengambil kursi kosong dan menariknya ke depan Dara, lalu membantu Dara membuka sarapan yang ia bawa. "Wah, ini wangi sekali, Re." Dengan semangat, Dara menyantap bubur ayam pemberian Rin. "Aku tahu, kamu lapar, tapi jangan buru-buru." Rin mengambil tisu dan mengelap sudut bibir Dara yang terdapat sedikit bubur di sana. "Aku sangat lapar deh." "Ya, itu milikmu semuanya. Tak ada yang memintanya." Interaksi keduanya mengundang banyak pertanyaan di hati Siva. Ada hubungan apa di antara mereka? Batin Siva.